apakah darah Afan yang tertumpah itu bisa dikatakan sebuah titik moral untuk menyatukan amarah publik saat ini? Afan kemudian menjadi simbol solidaritas. Peristiwa Afan telah bisa menggedor-gedor kesadaran setiap orang di Indonesia. Senjatanya yang sekian mahal, anggarannya yang begitu besar, itu hanya dipakai untuk melindungi kepentingan elit, semakin menindas rakyat, semakin melakukan bisa pelanggaran HAM bahkan terjadi untuk melayani kepentingan rakyat. Jadi politisasi untuk melayani kepentingan penguasa. Apa yang terjadi di Afan ini juga menjadi kesempatan kita untuk menyerukan reformasi Polri sekarang juga. Ketika ada demonstrasi, pemerintah selalu bilang bahwa berhenti memprovokasi, berhenti untuk jadi provokator, waspadai provokator. Padahal yang terus memprovokasi masyarakat adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada keadilan, tidak berpihak pada rakyat. Dan juga ucapan-ucapan politisi yang terus menyakiti rakyat. Pak Prabowo, perjalanan ke depan ini bisa jadi mungkin Bapak tidak jatuh, tapi dalam 5 tahun ke depan itu tidak akan mulus, akan membesar terus kemarahan publik jika hal-hal seperti itu tidak dilakukan. Puisi saya ini untuk Afan, semoga Afan tenang di samping Yang Maha Kuasa. Kita adalah Afan yang mati dilindas roda-roda penguasa, yang sekarat diinjak sepatu-sepatu si Tama. Kita adalah Afan yang mencari sesuap nasi di lumbung yang dikangkangi tikus berdasi, yang terus bekerja penuh nyali di hadapan anjing-anjing beramunisi. Kita adalah Afan yang terus hidup gentayangan, mengganggu tidur nyenyak mereka yang zalim dan sewenang-wenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Jakarta membara dan bergejolak. Yang menjadi bensinnya bukan lagi ketawa ketiwi dan joget hahaha yang seolah menghinakan rasa lapar yang diderita rakyat. Yang menjadi bensinnya kini sama-sama cair darah Afan Kurniawan, seorang syuhada yang tengah mencari nafkah buat keluarga. Afan meninggal, ribuan ojek online menegaskan solidaritas mereka. Mereka turun ke jalan, mereka berkabung, dan mereka bersama-sama mengiringi Afan ke peraduan yang terakhir. Saya tidak tahu apakah tadi pagi Jakarta gerimis. Tapi kalau dia gerimis, ada sebuah puisi yang pernah ditulis oleh Ama Endang Saifuddin Ansori yang menceritakan bahwa gerimis itu adalah air mata para malaikat yang menangisi kedatangan para syuhada. Yang menangisi dengan gembira. Karena seorang syuhada tidak akan pernah mati. Dia akan selalu hidup dan diberi rezeki. Tapi yang terbakar bukan cuma Jakarta, Sobat Madilog. Saya mendapatkan catatan bahwa DPRD Bandung, mes DPRD Bandung sudah dibakar oleh para pemprotes. Hal yang agak sama terjadi di DPRD Surabaya, DPRD Kalimantan Barat, DPRD Jambi, Polda Yogyakarta juga mengalami, saya sukar untuk mengatakannya, saya katakan dengan gampang saja, mengalami serangan. Kemudian Polda Metro Jaya pun dilempari molotov.
sesuatu yang jarang dalam demonstrasi di Indonesia sebetulnya. Dan di Kuitang, di Makobrimob Kuitang, selama 2 hari ini, sejak kemarin, ribuan atau setidaknya ratusan pengemudi ojol tetap bertahan di tempat, menunjukkan solidaritasnya, menunjukkan bahwa mereka tidak rela ada darah sesama yang tertumpah. Kita ingin tahu lebih dalam apa yang terjadi saat ini. Dan untuk itu, kembali saya mengundang seorang sastrawan dan sosiolog dari National University of Singapore. Dia adalah, kita tahu, Mbak Oki Madasari. Selamat bertemu kembali. Ya. Ya. Mbak, apakah darah Afan yang tertumpah itu bisa dikatakan sebuah titik moral untuk menyatukan, amarah publik saat ini? Ini adalah akumulasi kemarahan dari masyarakat. Jadi apa yang dialami Afan itu akhirnya menjadi momentum untuk semakin mengobarkan kemarahan itu. Tadi Kang Darso bilang bensinnya bukan lagi joget ketawa ketiwi. Saya sedikit koreksi. Itu adalah salah satu bensinnya yang makin mengobarkan itu. Kita harus urut, Kang. Kita harus mulai urutkan ya. Bagaimana akumulasi kemarahan ini terjadi. Dari yang paling akhir dulu aja lah, yang nggak usah terlalu jauh sampai setahun lalu gitu. Baru-baru ini saja ketika kita tahu ada kenaikan PBB di banyak daerah. Yang sampai ratusan persen. Ya, dan satu daerah sudah ribuan orang turun ke jalan, puluhan ribu orang. Pati. Di Pati. Di beberapa daerah lain juga seperti itu. Nah, itu sudah ada gejolak kemarahan. Itu semua kenaikan PBB terjadi ketika rakyat sedang kesusahan. Betul. Kesulitan mendapat lapangan kerja. Betul. Harga-harga naik, daya beli menurun. Nah, HET beras juga naik. Ya, kan? Ya. Tidak lama kemudian, ketika itu saja belum terselesaikan, kita mendengar kabar kenaikan tunjangan rumah anggota DPR 50 juta sebulan. Iya, betul. Di saat orang membayar kontrakan saja susah. Ya, susah. Di saat orang bahkan banyak yang tidak mendapat rumah. Ya. Dan faktanya anggota DPR itu sebenarnya sudah punya rumah dinas, kan? Ya. Nah, jadi ketidakadilan dipertontonkan secara berurutan. Orang sedang kesulitan, kok malah dipamerkan dengan segala bentuk. Ditumpuk-tumpuk gitu ya? Ditumpuk-tumpuk kan? Nah, turunlah protes ini, turunlah unjuk rasa ini, yang sebenarnya juga kita tahu perjalanannya panjang, kemarahannya sudah menumpuk selama setahun belakangan ini gitu. Betul. Nah, dalam situasi seperti itu, lalu kemudian terjadilah Afan dilindas dengan mobil barakuda polisi, videonya ada, barang bukti yang bisa dilihat semua orang ada. Betul. Siapapun yang melihat video itu akan merasakan kepedihan dan sekaligus kemarahan. Jadi tadi yang disebut daftarnya itu tadi adalah akumulasi kemarahan dari sekian banyak kekecewaan, dari sekian banyak masalah publik, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan puncaknya tadi malam ketika Afan meninggal. Nah, saya nggak tahu itu akan jadi puncaknya atau akan ada lagi puncak yang lebih lagi gitu. Nah, di titik ini saya mau mengatakan begini, Kang. Ketika ada demonstrasi, pemerintah selalu bilang bahwa berhenti memprovokasi, berhenti untuk jadi provokator, waspadai provokator. Padahal yang terus memprovokasi masyarakat adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada keadilan, tidak berpihak pada rakyat. Dan juga ucapan-ucapan politisi yang terus menyakiti rakyat. Tidak sensitif juga. Tidak sensitif. Ketika dikritik soal tunjangan, kita lihat apa yang dikatakan oleh anggota DPR, salah satu dari Komisi 3, Ahmad Syahroni. Betul. Tolol, rakyat dibilang tolol kan. Lalu ucapan Ahmad Syahroni sebelum demonstrasi kemarin itu, dia masih sempat bilang bahwa siapapun yang rusuh atau apa, walaupun di bawah umur, tangkap atau gitu. Itu kan sebuah ungkapan yang jelas tidak peka, tidak sensitif, dan menunjukkan kesewenang-wenangan. Nah, dan ketika masa marah ini justru dianggap sebuah tantangan sebetulnya.
Seharusnya, Iya. seharusnya tantangan yang harus dijawab. Berarti kan Iya. ini harus masa marah kita Iya. harus mendengar gitu Iya. kan. Tapi ini mereka malah mengancam. Dan kita lihat respon ancaman itu datang dari berbagai pihak. Sudah ada kata-kata bahwa warning TikTok jangan menyiarkan live lah, demo sosial media jangan memprovokasi. Nah itu kan selalu dipakai untuk menunjukkan bahwa gelombang protes ini nanti akan bermasalah. Bahwa demonstrasi ini akan dipakai untuk kerusuhan. Padahal tidak. Ketika kita tahu bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional, ya pemerintah harus siap dong dengan adanya demonstrasi. Apalagi agendanya jelas kan? Iya. Demonstrasi yang terjadi minggu ini itu kan jelas untuk memprotes tunjangan anggota DPR salah satunya. Lalu ada beberapa tuntutan yang lain, wajar. Artinya kan ada agenda yang disuarakan. Buruh juga sebetulnya tuntutannya hampir sama lah ya. Kesejahteraan lah juga. Iya dan kesulitan ekonomi jelas terjadi. Lalu tadi yang disebut joget-joget tadi, itu tidak bisa disepelekan juga. Karena kita hidup juga di masa visual, di mana sesuatu yang tampak, terlihat mata, itu juga akan lebih menciptakan rasa marah, menciptakan rasa kesadaran bahwa kita diperlakukan tidak adil, bahwa ada yang menari-nari di atas penderitaan, iya betul. Dan itu persis yang terlihat. Dan itu bukan metafor, menari di atas penderitaan orang itu bukan metafor, betul terjadi. Iya. Nah, ini juga yang terjadi di Afan, Kang. Ini bukan metafor, tapi ini terjadi betul-betul seorang rakyat kecil mati dilindas roda-roda penguasa. Itu kan yang terjadi dengan gambaran itu. Mobil barakuda yang kita tahu bahannya terbuat dari baja yang memang seharusnya untuk perang. Bannya juga lain ya. Ya lain, seharusnya untuk perang kan itu kan. Dan ini simbol kekuasaan, simbol power. Dia melindas rakyat kecil yang sedang berjuang untuk mempertahankan hidup. Ini kan betul-betul langsung dirasakan oleh semua orang. Jadi kita bisa lihat, Afan kemudian menjadi simbol solidaritas. Bahkan mungkin kawan-kawan yang belakangan ini tidak merasa relate dengan aksi demonstrasi gitu, yang merasa tidak peduli gitu, tidak peduli terhadap demonstrasi yang sedang disuarakan. Begitu terjadi Afan, semuanya ikut bersuara. Bisa dicontohkan? Ya kita lihat misalnya ada, sebut aja pejabat, politisi, dia dipaksa untuk menunjukkan simbol kepedulian pada Afan dalam bentuk bunga, foto, postingan. Teman-teman dari dunia entertainment juga ikut mengekspresikan dengan simbol dukungan bunga. Saya tidak akan mengatakan bahwa itu performatif atau itu hanya ikut-ikutan, tapi saya akan melihatnya sebagai wujud nyata bagaimana peristiwa Afan telah bisa menggedor-gedor kesadaran setiap orang di Indonesia ini, siapapun yang melihat itu. Kecuali nih, saya harus dengan sedih juga menyebut ini. Sudah menonton pidato Pak Prabowo menanggapi? Saya mendengar tapi tidak menonton. Nah, saya kebetulan tadi agak. Ya betul, ya betul. Tapi mendengar ya. Jadi di situ terlihat sekali bahwa Pak Prabowo cenderung untuk menyalahkan demonstran dan menempatkan demonstran itu identik dengan anarkisme. Jadi apa yang terjadi tadi malam itu karena ada demonstran yang anarkis. Lalu petugas menabrak. Dia bahkan tidak menyebut siapa petugas itu. Apakah petugas pemadam kebakaran atau petugas apa gitu kebersihan. Jadi untuk mengatakan bahwa itu dilindas oleh mobil barakuda itu tidak dilakukan. Apakah seorang presiden memohon maaf atas peristiwa itu? Tidak dilakukan. Lalu setelah itu narasi berganti dengan meyakinkan bahwa kita sedang berproses menuju negara besar. Kita akan menggunakan sumber kekayaan kita akan membangun kekayaan untuk negara besar. Jadi fakta bahwa ada demonstrasi, bahwa ada keresahan dan kemarahan, itu sengaja diabaikan. Mbak Oki percaya bahwa dengan berbagai persoalan, bahkan dengan jatuhnya korban sekalipun, sebetulnya orang-orang di sekitar Pak Prabowo, di sekitar Presiden, kita tahu Presiden tidak membuat sendiri,
apa yang beliau bacakan, katakan saja asumsinya begitu, itu sama sekali masih tidak sensitif. Tidak sensitif atau memang sengaja untuk tidak mengakui apa yang sedang betul-betul terjadi. Ini juga cara untuk menghindari akuntabilitas. Kang, kita tahu polisi ini menjadi sorotan di Indonesia. Bukan hanya kasus yang terjadi di Afan. Dalam demonstrasi belakangan ini saja, kita tahu ada kekerasan polisi. Dalam demo tanggal 25 Agustus, 600 orang ditangkap. Dan itu sebenarnya tanpa penjelasan. Publik tidak pernah betul-betul tahu siapa orang-orang ini. Siapa orang yang ditangkap, apa yang dialami mereka di dalam tahanan, apa yang menjadi reason dari penangkapan ini. Kalau kita berpegang pada konstitusi, orang demo tidak boleh ditangkap kan? Itu kan hak konstitusional. Lalu ditarik di demo sebelumnya, demo Hari Buruh 1 Mei, di mana orang-orang yang saya kenal dijadikan tersangka dan juga mengalami kekerasan. Ditarik jauh sebelumnya lagi. 134 orang meninggal di Stadion Kanjuruhan. Malang ya. Karena apa? Gas air mata yang disemprotkan oleh polisi. Apakah ada pertanggungjawaban? Apakah betul-betul ada keadilan? Tidak ada. Pengadilannya pun tidak ada. Nah, ditarik lebih jauh lagi, Kang. Jangan lupa, kilometer 50. Tidak ada penjelasan atas itu. Jadi sudah terlalu banyak peristiwa brutalisme polisi, kekerasan polisi, penyalahgunaan kewenangan, dan semuanya menguap begitu saja. Sudah terlalu lama Polri itu dilindungi, diberi kekebalan, impunitas. Nah, itu yang terjadi. Jadi apa yang terjadi di Afan ini juga menjadi kesempatan kita untuk menyerukan reformasi Polri sekarang juga. Apakah dalam penilaian Mbak Oki, Polri ini, atau kalau katakan saja kalau Polri ini adalah sebuah lembaga dan lembaga itu tidak bisa kita personifikasikan, harus ada orangnya ya gitu. Bisakah dikatakan bahwa Kapolri ini memang sudah enough is enough untuk menduduki jabatan itu? Oh ya, itu simbol ya. Salah satu kita bisa tahu di mana-mana seorang pejabat tertinggi dari sebuah institusi ketika ada sebuah peristiwa pembunuhan, kematian yang ini kita tidak bisa mengatakan ini kecelakaan, ini bukan kecelakaan. Dia bahkan wajib mundur saat itu juga gitu. Dan tadi yang rentetan-rentetan peristiwa yang kita bicarakan tadi juga tidak ada pertanggungjawaban. Jadi sudah tidak ada alasan bagi seseorang yang menjadi pemimpin tertinggi dari sebuah institusi yang sedang kita bicarakan, sedang digugat publik seperti ini untuk tidak mundur atau dimundurkan. Jadi kalau sekarang kita mendengar di mana-mana sudah mulai ada ucapan ganti Polri, ganti Kapolri, copot Kapolri gitu. Salah satu tuntutan mahasiswa kan itu wajar. Saya membaca kalau saya tidak salah tadi sore itu sudah ada 200 lembaga yang menyuarakan hal itu. Ganti Kapolri. Ya, menurut saya ini salah satu bentuk akuntabilitas nyata. Jadi salah satu cara untuk menunjukkan bahwa memang ada pertanggungjawaban, ada proses hukum yang berjalan, Kapolri harus dicopot. Dan kemudian anggota yang terlibat, anggota kepolisian yang terlibat, ya tentu saja harus mendapat hukuman yang setimpal. Oke, saya kembali pada soal bagaimana Mbak mengkritik tidak adanya permintaan maaf, kemudian mengkritik juga bahwa yang masih disalahkan adalah para pendemo, katakan saja itu. Dan itu dilakukan langsung oleh Presiden kita. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan salah seorang pengamat juga, saya sebutkan saja namanya, adalah Mas Saganda. Mas Saganda mengatakan bahwa saat ini memang ada semacam pembusukan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak menyukai Pak Prabowo sebagai presiden. Apakah Mbak Oki juga menengarai dari tiadanya kata maaf, dari kesalahan yang tetap diberikan kepada bukan kesalahan, dari tudingan yang tetap diarahkan kepada para pendemo ini? Pembusukan itu masih dilakukan di lingkaran beliau. Ini dua hal yang berbeda. Jadi saya selalu pada posisi melihat aksi massa itu tetap genuine.
tetap merupakan sesuatu yang Alamiah, organik. Itu merupakan respon dari situasi yang terjadi, itu merupakan bentuk kemarahan, dan itu adalah ekspresi yang memang dilindungi oleh undang-undang. Yeah. Nah, bahwa aksi massa ditunggangi atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pembusukan pada Pak Prabowo atau sengaja dikobarkan dalam setiap periode pemerintahan, dalam sepanjang sejarah, saya akan selalu bilang bahwa selalu akan ada pihak-pihak yang menunggangi aksi-aksi tersebut. Akan selalu ada pihak-pihak yang akan sekedar memanfaatkan, yang akan sekedar menjadi penumpang hitam, free rider gitu. Nah, itu akan selalu terjadi. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, kita juga harus melihat ketika ada aksi, itu kan karena ada kekecewaan terhadap kebijakan. Betul. Ada kemarahan dan itu pada sebetulnya pernyataan. Bukan aksi ya. Itu reaksi. Reaksi atas hukum Newton 1. Nah, betul kan? Jadi seperti yang tadi saya bilang, pemerintah yang terus memprovokasi dengan kebijakan-kebijakan jelek, kebijakan-kebijakan yang semakin menindas rakyat dengan pernyataan-pernyataan yang tidak sensitif gitu. Nah, Pak Prabowo nih misalnya ketika dengan dia pernyataan yang bela sungkawa untuk Afan, dia tidak menyebut kata maaf misalnya kan. Ini hal kecil, tapi bagi orang itu bentuk juga bahwa tidak ada betul-betul ketulusan dalam mengekspresikan simpatinya, empatinya. Dan itu hanya sekedar untuk kepentingannya adalah meredam aksi. Ini menarik, penting untuk saya katakan, Kang. Di podcast kita, salah satu podcast kita, beberapa waktu lalu saya mengatakan bahwa Pak Prabowo ini takut demonstrasi. Pak Prabowo memang takut kritik. Pak Prabowo akan selalu mengatakan demonstrasi itu ada yang menunggangi. Demonstrasi didalangi asing. Bahkan kemarin dikatakan bahwa aksi Indonesia Gelap didalangi koruptor. Dan itu semua salah satu penyebabnya adalah ada trauma terhadap aksi massa. Ada trauma terhadap demonstrasi karena dia melihat sendiri bagaimana mertuanya bisa diturunkan oleh aksi mahasiswa. Nah, pernyataan saya waktu itu terbukti, Kang. Dalam setiap aksi demonstrasi selalu saja dimunculkan narasi bahwa itu ditunggangi asing, bahwa yang terjadi adalah anarkisme, bahwa ada yang mengadu domba, ada ancaman dari luar, ada dalangnya dan sebagainya. Tapi tidak pernah fokus pada apa yang disuarakan dan kenapa itu terjadi. Nah, ini yang harus kita lihat kemudian. Kalau aksi demonstrasi terus direpresi, kalau terus ada upaya-upaya untuk mendelegitimasi demonstrasi, apalagi ada upaya membungkam, sekarang kan sudah terjadi nih, media mainstream, media arus utama, itu kan sebelum peristiwa Afan, tidak ada yang memberitakan demonstrasi itu. Tidak ada yang memberitakan apa yang terjadi selama unjuk rasa. Itu indikasi atau ada bukti bahwa ada, katakan saja semacam intimidasi? Nah, itu saya nggak tahu. Itu harus ada buktinya. Tapi kan kita sebagai publik, kita akan bisa melihat kenapa yang peristiwa sebesar itu tidak muncul di layar kaca. Tidak muncul di televisi. Nah, apakah karena para pemret sudah berkumpul di satu meja, misalnya, kan kita nggak tahu. Itu perlu ada. Apalagi sekarang ada forumnya ya. Nah, tapi kan sebagai publik kita melihat bahwa memang tidak ada pemberitaan itu. Semua orang tahu. Nah, tapi kan ada sosial media yang kemudian menjadi sumber informasi alternatif. Kalau bukan karena satu potong video yang merekam peristiwa ojol Afan dilindas barakuda, kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Narasi bisa dimanipulasi, cerita bisa dikarang, tapi berkat satu video itu, kita semua bisa memahami dan bisa akhirnya terketuk kan. Dan mengerti juga urusan sebab akibatnya ya. Betul. Nah, itu kan jadi dari situ udah ada kontrol terhadap saluran-saluran untuk bisa menyiarkan demonstrasi. Lalu kemudian ada ancaman, jangan siaran live demonstrasi di TikTok, jangan siaran live di sosial media. Hati-hati, provokator yang mengajak demo akan bisa ditangkap dan sebagainya. Itu kan bentuk ancaman. Tidak boleh pemerintah melarang adanya ajakan untuk demonstrasi. Demonstrasi itu betul-betul merupakan
hak konstitusional. Saya bisa mengajak orang demo dan tidak bisa saya dicap provokator. Mengapa hal ini bisa terjadi pada sebuah negara yang mengaku sudah demokrasi? Ya, pertama mengaku demokrasi, kedua tahap sampai ke sekarang ini sampai 25 tahun atau 27 bahkan itu dimulai dengan dengan sebuah reformasi ininya niatnya. Jadi 25 tahun setelah 98 di mana kita seharusnya punya demokrasi yang makin lebih baik lah. Makanya kita sekarang berada pada situasi kemunduran demokrasi. Secara prosedural kita masih punya pemilu, kita masih punya DPR walaupun dia tidak menjalankan fungsinya. Kita masih punya press freedom walaupun kemudian media-media itu dibungkam dengan cara yang tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pembungkaman secara formal. Nah, disitulah kita akan mempertanyakan kualitas demokrasi seperti apa yang kita miliki. Dan ternyata demokrasi kita mengalami kemunduran. Nah, ini nanti kalau butuh bukti kita bisa menilik dari indeks demokrasi. Kita bisa juga melihat secara kualitatif dari apa yang terjadi pada masing-masing institusi-institusi demokrasi. Karena demokrasi kan ukurannya nanti pada kualitas itu, institusi-institusi demokrasi itu bukan sekedar ada pemilu, lalu bukan sekedar juga jumlah voter saat pemilu gitu. Nah, jadi kesimpulannya kita bisa sepakat bahwa kita sedang mengalami kemunduran demokrasi. Bukan hal yang mustahil kalau ini terus dibiarkan, kita akan masuk ke the new authoritarian. Saya masih belum mengatakan sekarang sudah gitu ya. Tapi jika ini terus terjadi, bukan tidak mungkin kita akan masuk ke era authoritarian yang baru ya. Yang mungkin juga lebih buruk dari Orde Baru yang ada tujuannya kan? Deparlementalis paling tidak Orde Baru kan? Ya, bisa. Nah, masalahnya kan dengan pemerintahan Pak Prabowo ini kita melihat secara luas juga, dan ini kaitannya dengan kekecewaan publik ya. Alih-alih fokus pada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, Pak Prabowo cenderung untuk itu tadi yang saya kerap sebut dengan kata delusional ini. Jadi beliau memilih untuk percaya dan menciptakan narasi-narasi yang sesuai keinginannya, yang itu diharapkan bisa dipercaya publik. Kita bisa bedah satu-satu. Misalnya, ketika kita tahu kondisi ekonomi sedang buruk, daya beli melemah, banyak orang dipecat, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak usaha tutup ya, buruk. BPS mengeluarkan data bahwa kemiskinan turun dan pertumbuhan ekonomi 5,12%. 5,12%. Itu kan secara kasat mata, secara apa yang terjadi, common sense. Kita mengatakan, masa sih gitu. Hanya karena BPS adalah sebuah otoritas pengetahuan yang seolah-olah apa yang dikeluarkan itu sahih, kita kemudian dipaksa untuk percaya. Tapi kan sekarang eranya juga sudah berbeda. Ada pihak-pihak yang bisa men-challenge itu. Ekonom-ekonom yang bisa menyodorkan data tandingan. Nah, ini salah satu wujudnya. Tapi kan bagi Pak Prabowo dan kabinetnya, termasuk bagi Menteri Keuangan, data BPS ini kemudian di-highlight, dipamerkan kan. Ini adalah bentuk keberhasilan. Lalu berikutnya nih, Kang. Pemberian bintang Mahaputra dan sebagainya. Mahaputra dan Maha apa itu. Orang melihat hanya sekedar begini. Oh, itu temennya dikasih. Oh, ini orang dekatnya dikasih, gitu ya. Kalau saya melihat ada hal lain di balik itu. Apa? Ketika Pak Karena kalau yang ini, oh itu temennya. Apa jasanya kita nggak tahu buat negara. Itu nggak jadi masalah lah. Nah, itu tapi yang lain orang-orang dekat ya. Jadi udah jelas ya bahwa itu memang orang-orang dekatnya Prabowo gitu. Tapi hal lain di balik pemberian itu. Ketika menteri-menteri itu diberi penghargaan, dia ingin menciptakan citra dan ingin memberikan pesan pada publik bahwa menterinya sudah berhasil. Menterinya kinerjanya bagus. Itu artinya adalah keberhasilan dari pembangunan, keberhasilan dari pemerintahannya dia gitu. Jadi kita harus melihat itu juga gitu, bukan sekedar bahwa presiden memberikan penghargaan pada orang-orang dekatnya semaunya, tapi dia menggunakan penghargaan itu untuk memperkuat citra bahwa setahun pemerintahannya
Ya itu perekonomian well lah ya. naik, kemiskinan turun, program-program Iya. berjalan, MBG Oke. sukses, Oke. maka semuanya harus dikasih penghargaan. Mbak tadi bicara soal Kapolri dan kemudian berujung pada katakan saja bukan sebuah usulan tapi satu hal yang tuntutan Kapolri harus diganti. Tapi kan ini ada beberapa orang yang juga tadi secara pribadi Mbak sebut misalnya soal anggota Komisi 3 tadi itu ya, yang menyatakan tolol, kemudian setelah itu juga main ancam. Untuk orang-orang semacam ini, apa yang seharusnya bisa dia lakukan kalau dia sadar atau publik lakukan? Kalau publik gampang ya, untuk orang-orang seperti anggota DPR ini kita tidak akan pernah memberikan tiket lagi di pemilu mendatang. Jangan pernah. Tapi kan dia punya punya bansos, punya amplop. Ya itu, makanya publik juga jangan mudah terkecoh lagi. Sekarang kita bisa melihat, kita diberi bansos 500.000, tapi kemudian kita bisa melihat orang-orang itu ternyata tunjangannya bahkan penghasilannya bisa lebih dari 200 juta sebulan. Jadi bansos yang Anda terima ternyata tidak akan ada apa-apanya dibanding kekayaan negara yang mereka nikmati. Nah ini kan edukasi publik. Kekayaan negara yang bisa seharusnya dibagi secara rata ya untuk masyarakat gitu. Betul. Jadi salah satu pesan penting dari pameran kejadongan masyarakat politisi ini ya, jahat bodoh sombongnya waktu itu saya sebut itu. Betul. Nah dari Hussein Alatas, jangan pernah pilih lagi. Mereka tidak punya keberpihakan, mereka tidak punya kepedulian, mereka tidak punya empati. Nah, kalau dalam jangka pendek, mungkin kita hanya bisa berharap ya, tapi apakah partai akan mau mendengar atau tidak? Ya, partai sebenarnya kan bisa juga memberikan teguran. Kalau itu partai berfungsi dengan baik, berfungsi dengan seharusnya. Tapi kan kita tahu partai politik di Indonesia memang tidak menjalankan fungsinya sebagai the real partai politik itu gitu. Dia tidak melakukan edukasi politik sebagai pengawas pemerintahan, dia tidak melakukan tugasnya untuk mengawasi. Dan saya belum tahu nih apakah sudah ada statement resmi dari partai-partai ini, dari anggota DPR tentang insiden Afan. Yang saya lihat hanya simbol bunga-bunga itu saja. Jadi dengan memposting foto di Instagram, background hitam, simbol bunga, para elit politik seolah-olah ingin mengatakan, saya udah peduli loh, gitu. Jadi ini sebenarnya ironi, dan saya pikir publik juga sudah seharusnya bisa membaca ini dengan lebih cerdas, bahwa kita menuntut lebih. Kita menuntut pertanggungjawaban, kita menuntut accountability, kita menuntut keadilan, dan harus ada perubahan dari momen ini. Oke, berkaitan dengan tadi ya, saya ingin kembali pada katakan agar gampang lah, brutalitas kepolisian. Apa sebetulnya yang membuat ini kan tadi Mbak Oki sudah mention satu persatu ya, yang sebagian juga saya lupa, ada di Kanjuruhan, ada kilometer 50, ada dan lain sebagainya. Kekerasan demonstrasi. Kekerasan ini kan terus-menerus terjadi dan itu dilakukan oleh polisi, dan sepertinya polisi tidak belajar apapun dari ini. Why? Jadi Kang Darso, saya ada tesis yang saya sudah beberapa kali ungkapkan juga di ruang publik. Masalah Polri saat ini itu ada 3 hal utama. Pertama adalah politisasi. Jadi sepanjang sejarah kepolisian itu selalu dipolitisasi, selalu menjadi alat politik. Politisasi polisi ya. Iya, jadi polisi yang seharusnya to serve and to protect masyarakat, ternyata hanya to serve and to protect penguasa. Nah, akibatnya tools-toolsnya, alat-alatnya, senjatanya yang sekian mahal, anggarannya yang begitu besar, itu hanya dipakai untuk melindungi kepentingan elit, semakin menindas rakyat, semakin melakukan bisa pelanggaran HAM bahkan terjadi untuk melayani kepentingan rakyat. Jadi politisasi untuk melayani kepentingan penguasa. Jadi politisasi Polri ini adalah masalah utama dari kepolisian Indonesia. Yang kedua adalah kekerasan. Jadi polisi selalu menganggap bahwa segala hal sah menempuh jalan kekerasan. Kita tidak perlu lagi menutupi lah, kekerasan selalu menjadi cara polisi dalam bergerak, dalam mengamankan demonstrasi, dalam memeriksa
teman-teman kita yang ditangkap itu kekerasan itu kan macam-macam juga bentuknya, dari yang paling kita katakan bahkan kekerasan verbal sampai kekerasan yang mengakibatkan kematian. Bahkan kita tahu kekerasan terjadi di dalam polisi itu sendiri. Kasus Sambo jangan lupa. Seorang jenderal polisi membunuh anak buahnya sendiri. Nah, jadi kekerasan ini akan menjadi masalah sistemik di tubuh kepolisian yang selalu ujungnya adalah berakibat pada hilangnya nyawa masyarakat. Nah, yang ketiga adalah korupsi. Ini juga jangan ditutup-tutupi lagi gitu. Di mana-mana ketika ada kasus korupsi polisi yang mau dibongkar, tiba-tiba kemudian terjadi masalah dengan institusi yang akan membongkar itu gitu kan sepanjang ini. Jadi tidak ada betul-betul korupsi di tubuh Polri yang bisa ditangani dengan baik gitu. Jadi ini kita berbicara tentang bagaimana membawa institusi ini lebih baik ke depannya ya. Jadi kita berbicara terbuka bahwa 3 masalah ini yang memang harus diselesaikan, dihilangkan: politisasi, kekerasan, dan korupsi. Saya akan masuk ke urusan ini, Mbak Oki. Tapi sebelumnya saya akan tanya soal politisasi polisi itu. Apakah berlangsung saat-saat ini atau sejak kapan? Ya, kita bisa melihat. Kalau sejak kapan, saya percaya itu selalu terjadi di setiap rezim. Kadarnya seperti apa mungkin berbeda-beda, wujudnya seperti apa mungkin berbeda-beda. Dalam pemilu yang terakhir aja, ini kan juga sudah ada di banyak media liputannya, kita tinggal menyitir juga. Betul. Bagaimana polisi di daerah-daerah terlibat untuk mendukung satu kandidat tertentu dalam pilpres, sampai dalam ada pilkada. Sampai Hasto bilang maaf parcok dan lain sebagainya. Parcok sampai kata-kata parcok keluar itu kan sudah mengindikasikan bagaimana polisi itu sudah menjadi institusi politik. Alih-alih menjadi institusi penegak hukum gitu kan, dan mereka melakukannya dengan nyata kan, ikut membantu pasang tertentu spanduk lah, alat peraga lah, itu terjadi di berbagai daerah. Laporannya kan ada selama pemilu kemarin gitu. Nah itu yang paling baru. Kita bicara yang paling kasat mata juga dengan bukti keterlibatan dukungan pada kandidat tertentu itu. Nah di dalam itu kan tentu ada lagi warna-warna politik yang terkait dengan kontestasi kekuasaan, kontestasi sumber daya, dan termasuk juga soal politik penganggaran. Mbak, dengan 3 persoalan besar, politisasi, kemudian kekerasan yang seolah sudah menjadi budaya, dan kemudian korupsi yang tidak bisa diapa-apain itu, sebetulnya masih ada tidak? Saya sih sebetulnya ini harapan. Enggak. Ini kan bisa dijawab dengan gampang. Ya, harapan selalu ada gitu. Maksud harapan saya selalu ada ya. Seberapa besar harapan itu sebetulnya? Jadi kita nggak bisa. Memang harapan selalu ada. Seberapa besar masih besar kok gitu. Tapi alih-alih berbicara gitu, kita bisa langkah-langkah sistematisnya aja untuk bisa memperbaiki itu gitu. Jadi kita tidak akan berada pada posisi yang bubarkan polisi, bubarkan DPR. Saya tahu teman-teman saya saking marahnya, kawan-kawan di luar sana kan saking marahnya dia bilang bubarkan DPR. Nggak bisa. DPR itu institusi yang memang seharusnya ada untuk mewakili kepentingan rakyat. Bahwa sekarang orang-orangnya tidak bisa melakukan itu, bahwa sekarang mereka hanya joget-joget dan menikmati tunjangan. Ya ini koreksi besar untuk publik. Jangan pilih yang seperti itu. Beri pelajaran pada mereka. Jangan hanya mau memilih seorang kandidat hanya karena dia artis, hanya karena dia tampak kaya. Kenapa kita nggak mempercayakan suara kita pada orang yang dia punya integritas, tapi karena keterbatasan sumber daya, nggak punya uang, jadi akhirnya kampanyenya terbatas. Nah yang seperti ini dong yang harus didorong. Nah misalnya kayak gitu. Jadi saya tidak akan setuju pada pembubaran DPR. Pembubaran polisi, semarah-marahnya kita pada Polri, sekecewa-kecewanya kita sampai kita bilang percuma lapor polisi. Pernah dengar nggak itu? Karena ada kasus orang diperkosa, malah disuruh pulang, malah kasusnya diapa-apain. Jadi sampai atau pemeo yang paling ini kalau lapor dari
Hilang kambing jadi hilang sapi, kayak gitu Iya. kan, banyak hal yang seperti itu. Lalu saya juga harus menyebut kelompok band Sukatani. Oh Ingat? iya. Nah, itu kan Yang bayar. dia Iya, hanya ingat saya. mengekspresikan kekecewaan dan fenomena. Iya. Sebenarnya itu fenomena yang memang ada dalam masyarakat Iya. kita. Kalau ngurus harus bayar. Iya, betul. Tapi kemudian kan kejadiannya polisi kan mengintimidasi mereka, menangkap mereka kan. Nah, ini kan bentuk nyata. Jadi semarah-marahnya kita pada polisi, termasuk kasus Kanjuruhan, dan kadang-kadang kita juga ada istilah ACAB, all cops are bastard. Oke. Itu udah global expression, bukan hanya di Indonesia. Di banyak negara orang sudah turun kepercayaannya pada polisi sehingga mengatakan itu istilah-istilah itu tertulis. Ini sama seperti dulu pernah ada di Hong Kong ICIC. I corrupt all cup gitu ya. Iya, KPK-nya Hong Kong waktu itu kan. Betul. Jadi deket-deket kayak gitu ya. Iya. Dan ini kan istilah bahasa Inggris dan ini terjadi di mana-mana memang. Nah, sekarang orang hanya dengan menuliskan itu aja udah tahu bahwa itu maksudnya itu gitu. Nah, tapi dengan segala itu pun saya tetap tidak akan pada posisi bubarkan polisi. Nggak bisa dong. Kita tetap masih membutuhkan sebuah institusi kepolisian yang bisa menegakkan hukum. Jadi keduanya tetap harus ada. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, kita mulai dari yang paling dekat aja. Pertanggungjawaban terhadap kasus Afan. Oke? Dan tadi sudah kita bilang misalnya salah satu langkah pertama adalah Kapolri mundur lah. Itu juga akan menjadi sebuah preseden bahwa mundur ketika tidak capable dan integritasnya dipertanyakan itu sesuatu yang bisa terjadi di Indonesia. Bisa terjadi dan seharusnya menjadi budaya. Gitu. Nah, tapi sampai ini kan enggak gitu. Kalau nggak mau mundur ya presidennya dong yang harus memundurkan gitu. Jadi ini bukan soal perebutan jabatan, perebutan kekuasaan lagi. Ini urusannya sama rakyat gitu. Bukan lagi soal siapa Kapolrinya nanti diganti sama orangnya siapa atau siapa. Enggak, itu enggak ada rakyat tidak punya kepentingan dengan itu. Tapi karena kita melihat sendiri rakyat punya kepentingan dengan protect and serve tadi kan. Protect and serve dan kita bisa melihat ternyata roda-roda Polri melindas orang kecil, menghilangkan nyawa, nah, wajar dong tuntutan itu dikeluarkan. Orang yang berada di puncak pimpinan institusi itu harus bertanggung jawab. Nah, itu yang paling dekatnya. Kalau itu terjadi, nah paling enggak kan sudah mulai ada satu langkah yang membuat publik kembali bisa sedikit menaruh harapan kembali. Lalu kemudian setelah itu kasusnya betul-betul diusut secara hukum. Saya baca tadi sore, Kang, disebut 7 orang yang melindas Afan. Itu, yang ada dalam rantis itu ya? Itu disebut melanggar kode etik. Nah, dari sini hasil kan kita bertanya-tanya, kok bisa melanggar? Ada kesan bahwa sedang ada upaya untuk menutupi atau mungkin menghaluskan perbuatan pembunuhan ini? Ada kesan selalu gitu? Itu yang dilakukan oleh polisi ketika itu terjadi melibatkan anggotanya. Seperti ketika Kanjuruhan kan, ada angin lah karena arah angin lah, kan disebutnya itu. Jadi tidak ada kesengajaan, jadi seolah-olah itu di luar niatan. Padahal pertanyaannya, kenapa Anda harus menyemprotkan gas air mata di saat situasi seperti itu, di mana tata cara prosedurnya, SOP-nya seharusnya nggak boleh. Nah, kejadian tadi malam itu, di videonya kita bisa lihat, Kang, mobil Barakuda berjalan dengan kecepatan yang kita aja bertanya-tanya, ini kok dia kan cukup cepat itu kan? Tidak mengurangi kecepatan ketika ada kumpulan massa. Betul, itu kan gerombolan semuanya protestor, para orang-orang yang demo sengaja mau melindas. Nah, kebetulan yang kenanya Afan gitu. Tapi kan itu bisa melindas siapa saja sebenarnya. Nah, jadi kode etik jelas bohong gitu. Kecelakaan juga bukan kecelakaan. Disebut menabrak pun itu menghaluskan. Menabrak kan kayak seolah-olah dekat dengan kecelakaan kan. Jadi lagi apa tabrakan gitu. Nah, Pak Prabowo memilih diksi menabrak gitu. Beberapa organisasi juga memilih diksinya insiden gitu. Jadi kebiasaan untuk
memperhalus eufemisme, ya. tapi tujuannya itu sebenarnya menyembunyikan, menghindari akuntabilitas. Itu masih terus terjadi di Indonesia. Apakah itu dari sisi sosiologi menunjukkan bahwa, kata Mohtar Lubis, ini memang bangsa yang hipokrit? Oh, kalau ini lebih dari hipokrit. Oke. Kalau hipokrit kan hanya untuk bahwa dia ingin terlihat baik, ingin dianggap suci. Kalau ini tujuannya emang ingin mengelabui hukum, ingin menghindari pertanggungjawaban, ingin menghindari akuntabilitas. Pertanyaan kembali ke ciri pertama orang Indonesia menurut Mohtar Lubis, tidak bertanggung jawab. Tidak, masuk juga itu, betul, tidak bertanggung jawab. Jadi ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan sesuatu secara hukum, secara sosial, itu tetap terjadi di Indonesia gitu. Nah, dan tadi Pak Prabowo menggunakan kata petugas itu saja saya sudah sangat terganggu itu tadi yang saya sebut ini. Kenapa dia tidak menyebut polisi? Nah, jadi dia pun juga takut untuk melukai institusi kepolisian itu. Padahal kan sebagai pemimpin negara, dia orang pertama yang harus menuntut reformasi di kepolisian. Oke, begini, kita di dunia, kita pernah mendengar ada satu negara yang namanya Georgia yang membubarkan sekian persen, puluhan persen personel polisinya dan mengganti dengan ini. Apakah itu mungkin kita lakukan di Indonesia? Ini sebenarnya melihat misalnya, katakan saja bahwa urusannya ini sudah begitu dalam, sudah begitu crowded gitu misalnya. Iya, saya ini sebenarnya juga bukan diskusi baru ya. Contohnya sudah pernah terjadi di sebuah negara seperti Georgia dan salah satu memang cara untuk mewujudkan reformasi di tubuh Polri, saya rasa memang mempercepat regenerasi, memotong generasi-generasi yang sudah membusuk, yang sudah tidak bisa ditolong lagi. Dan tidak masalah menurut saya itu kalau Polri para jenderal-jenderalnya yang memang sudah senior itu dipensiunkan dini, itu tidak masalah gitu. Mereka yang sudah berumur sekian dipercepat pensiunnya. Tapi kan sekarang wacananya, tahu nggak Kang apa? Akan ada penambahan. Oh iya, betul. Penambahan masa tugas ya? Iya. Jadi alih-alih kita menuju pada upaya mempercepat regenerasi, memotong generasi lama yang sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk membawa perbaikan, kita justru akan menambah masa tugasnya, menunda masa pensiun. Oke, Pak, begini. Kalau urusan dulu kan Budiman Sujatmiko juga tuh yang bilang yang menuntut potong satu generasi bla 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 gitu ya. Sejarah mencatat itulah dan saya masih mengingatnya. Tapi kalau misalnya di Polri ini yang dilakukan adalah memotong generasi dan itu di atas, bukankah para pelaku ini, mereka yang kemudian selalu berhadapan dengan para pendemo ini adalah orang-orang muda? Kadang-kadang usianya juga baru di bawah 30. Artinya sebetulnya budaya kekerasan itu juga sudah tumbuh di... Iya. Jadi saya waktu itu memang ada dalam satu acara yang tadi saya bilang saya mengemukakan 3 tesis saya tentang kondisi itu. Saya kemudian juga keluar dengan apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah potong generasi. Tapi yang kedua ini juga signifikan, memperbaiki proses rekrutmen dan pendidikan di sekolah kepolisian. Ini juga sesuatu yang sebenarnya kita sudah banyak tahu, tapi polisi juga akan sering marah kalau ada yang mengatakan ini. Misalnya kalau kita bilang bahwa untuk dapat pekerjaan harus jual sawah. Oke. Gitu kan? Nah, ini kan sebenarnya sebuah idiom yang sudah tumbuh dalam masyarakat kita karena memang itu kenyataan. Mereka tahu. Mereka mungkin tidak mengalami, tapi di desa ada tetangga, oh ya itu tadi habis jual sawah, anaknya masuk. Nah, kayak gitu itu kan sebenarnya kalau kita mau jujur, memang terjadi. Tapi yang dilakukan defensif kan. Kalau ada yang mengatakan kayak gitu, marah. Malah yang mengatakan yang dikejar. Suruh membuktikan dan sebagaimana. Padahal kita sama-sama tahu apa yang terjadi. Jadi proses rekrutmen yang seperti itu jelas tidak boleh dilakukan. Jadi apa-apa yang diawali dengan sistem membayarlah, suaplah gitu. Tentu saja nanti selama pekerjaannya hanya bertujuan untuk mengembalikan itu. Sama dengan anggota DPR karena katanya
kampanyenya habis banyak, maka dia merasa berhak untuk mengambil sebanyak-banyaknya gitu. Jadi proses rekrutmen di Polri harus diperbaiki dan sistem pendidikannya juga kemudian harus diperbaiki juga. Jadi itu mau nggak mau harus dilakukan untuk menuju kepolisian yang lebih baik. Oke, sekarang kita pada ini ya, pada fakta betapa dalam beberapa hari terakhir ini rakyat betul-betul mendidih lah ya, sehingga mereka bergerak. Sebetulnya apa yang hari-hari ini menjadi dalam tanda petik titik didih yang paling utama di Indonesia? Apakah itu harga beras, upah buruh, atau misalnya pada hal yang lebih psikologis sifatnya, arogansi elit? Dua-duanya terjadi. Jadi kesulitan ekonomi yang betul-betul nyata dialami bertemu dengan kenyataan bahwa pejabat-pejabat itu tidak mendengarkan, tidak mempedulikan, dan justru semakin bersenang-senang di atas penderitaan itu. Semakin dikucuri dengan tunjangan, semakin bisa mengeruk kekayaan, ada wamen rangkap jabatan, ada menteri, sudah jadi menteri, sekarang dikasih jabatan baru lagi. Dengan kemarin-kemarin sebelum diganti, dengan tantiem yang miliar-miliar juga. Nah, terus kemudian sekarang anggota direksi BUMN-nya lagi mau pergi ke Swiss semuanya. Iya, betul, ini kan dan antara rakyat kan bisa melihat sekarang ini, Kang. Zaman dulu mungkin hal-hal seperti ini bisa disembunyikan, kita nggak tahu. Tapi karena ini terus diulang, kita bisa mendengar. Sekarang fakta bahwa tunjangan 50 juta untuk rumah sebulan. Lalu kemarin sempat keluar 12 juta untuk beras, walaupun kemudian belakangan dikoreksi, enggak, ternyata saya salah gitu kan. Lalu fakta bahwa ternyata, Kang, kalau pejabat seperti anggota DPR, tunjangan pajaknya itu dibayarin sama negara. Kita kemarin salah seorang pengamat ekonomi bilang begitu. Nah, sementara rakyat gaji dapat penghasilan 5 juta saja, dia kan dipotong pajak dari penghasilannya itu. Nah, sementara anggota DPR tidak perlu dipotong, malah dibayarin kan gitu. Itu semua rakyat itu sekarang tahu, Kang. Jadi sosial media memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi sedetail-detailnya, informasi tentang apapun. Saya sering sekali mengalami dengan driver taksi, dengan bapak-bapak di warung kopi, mereka sangat tahu kondisi di negara ini. Jadi kesulitan hidup yang dialami masyarakat bertemu dengan fakta bahwa kekayaan negara dikelola secara ugal-ugalan, bahwa efisiensi yang disebut-sebut oleh presiden tidak terjadi di sana. Ternyata hanya berlaku pada rakyat kecil. Oke. Begini, kalau kita lihat beberapa demonstrasi, paling tidak kalau kita sebut selama 2 atau 3 demonstrasi terakhir, yang tadi saya katakan udah mulai menyebar ke beberapa daerah dan sudah mulai agak mencekam. Apa yang bisa dibandingkan atau adakah persamaannya dengan masa-masa kejatuhan Orde Baru di 98? Saya sekilas tadi tiba-tiba inget gitu kan, karena kita kan selalu belajar dari sejarah ya. Entah kenapa tadi terbesit pikiran. Presiden Soeharto waktu itu mulai beberapa bulan sebelum akhirnya dia jatuh, dia mengangkat putrinya untuk menjadi Menteri Sosial. Presiden Prabowo 2 hari lalu kan, bersamaan dengan demo 25 Agustus, memberikan bintang Mahaputra atau bintang penghargaan apa kepada adiknya sendiri. Oh, Pak Hasim. Jadi nggak tahu secara visual dua potong peristiwa ini muncul dalam benak saya gitu. Dan bagi orang-orang yang belajar, katanya kita harus selalu belajar dari masa lalu. Dan itu adalah cara kita untuk menghindari keburukan yang terjadi masa depan gitu kan. Ini kan Santayana bilang begitu juga. Nah, iya kan? Nah, buat orang yang mempelajari masa lalu dengan baik, hal seperti ini berarti kan harus dihindari dong. Iya, betul. Hal seperti ini menjadi sebuah tanda-tanda gitu dan bisa akan memicu kemarahan publik. Nah, kalau kita melihat kalau sekedar membandingkan saja,
bahwa dulu diawali dengan begitu, lalu mulai terjadi kemarahan, rentetan, orang-orang semakin demo di mana-mana ya. Ini kita bisa melihat juga pergerakannya seperti itu. Nah, sekarang yang membedakan karena masih belum terjadi, gitu kan? Apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang dalam situasi ini yang akan membedakan? Ini yang akan membedakan endingnya seperti apa? Gitu. Apa kira-kira yang seharusnya dilakukan? Paling tidak 3 langkah yang must lah gitu harus betul dilakukan Pak Prabowo sehingga kemudian beliau sebagaimana haknya bisa terus running sampai waktunya. Ya sekarang ini yang terdekat dia harus mengganti Kapolri. Okay. Ini udah menurut saya udah simbol yang paling utama karena ini bentuk pertanggungjawaban yang nyata pada hilang. Artinya kalau itu tidak dilakukan, ganjil aja, aneh aja ya. Udah berat bagi publik untuk mengembalikan rasa kepercayaan. Setelah itu, betul-betul kelola negara ini secara profesional lah, secara kompetensi berdasarkan memang kita keseriusan dan kemampuan secara profesional. Segera ganti orang-orang yang memang tidak capable. Segera cut program-program yang hanya memberatkan keuangan negara dan akhirnya mengakibatkan semakin sengsaranya rakyat. Segera hentikan kebijakan pemberian double jabatan untuk wamen-wamen komisaris itu. Segera lakukan langkah-langkah itu. Karena ini nanti tidak hanya sekedar mengembalikan trust, kepercayaan masyarakat, tapi ini akan menjadi titik tolak awal keberhasilan pemerintahan Pak Prabowo selanjutnya. Karena kita bisa lihat 1 tahun ini gitu kan, catatannya kan sebenarnya sudah banyak sekali. Dan salah satu kunci utamanya adalah memang pemerintahan tidak dijalankan oleh orang-orang yang capable dan tidak berdasarkan science based, evidence based, tidak betul-betul berdasarkan kalkulasi yang benar, semuanya masih berdasarkan keinginan-keinginan untuk meninggalkan legacy palsu, MBG lah, sekolah rakyat lah, lalu ada program-program mercusuar koperasi merah putih lah, semuanya kan hanya dilempar seperti itu, termasuk beban dari kebijakan masa lalu gitu. Jadi ini yang harus segera dilakukan oleh Pak Prabowo. Tanpa itu Pak Prabowo, perjalanan ke depan ini bisa jadi mungkin Bapak tidak jatuh, tapi dalam 5 tahun ke depan itu tidak akan mulus, akan membesar terus kemarahan publik jika hal-hal seperti itu tidak dilakukan. Oke. Ini agak ini berkaitan dengan Mbak Oki sebagai sastrawan. Saya melihat beberapa tulisan Mbak di Entrok, sempat juga di Malioboro kalau saya tidak salah. Malioboro tuh Mbak ya? Bukan. Entrok 86 Mariam, Pasung Jiwa, Kerumunan Terakhir. Nah, mengapa di beberapa Pasung Jiwa, Kerumunan Terakhir, Entrok, saya melihat ada cerita-cerita tentang demonstrasi. Ya. Mengapa? Jadi saya menulis karya-karya sastra saya itu memang menyuarakan persoalan-persoalan masyarakat. Dan dalam setiap penggal zaman itu memang selalu ada kaitan antara kisah yang dialami individu dengan situasi sosial politik yang ada di masa itu. Dimulai dari Entrok, itu kan kehidupan di masa Orde Baru. Para pembaca saya kalau Kang Darso misalnya nge-search gitu, akan merasakan, akan mengatakan bahwa Entrok itu semakin relate hari-hari ini. Karena saya gambarkan betapa dominasi militer terjadi pada masa itu. Lalu kesewenang-wenangan menimpa, mengakibatkan penderitaan bagi rakyat kecil, bagaimana orang harus kehilangan haknya dan sebagainya, itu terjadi di Entrok. Jadi setelah saya tulis itu 15 tahun lalu, dan banyak orang mengatakan terasa relate hari-hari ini. Nah, dalam novel itu sudah ada cerita tentang demonstrasi pada masa Orde Baru, Kedung Ombo. Iya. Bendungan. Tanjung Priuk. 84. Betul. Nah, itu ada di situ. Nah, lalu beralih ke novel kedua saya, 86. Itu kan ceritanya tentang korupsi.
korupsi KPK. Nah, itu juga sering adegan-adegan demonstrasi yang bahkan demonstrasi yang dibayar oleh koruptor untuk menggugat adab. Nah, mari yang pasung jiwa kerumunan terakhir sampai di masa teknologi. Kerumunan terakhir itu ceritanya zaman teknologi. Medsos ya? Medsos. Nah, itu saya menggambarkan betapa anak-anak medsos, anak muda terkini, itu justru sangat peduli dengan kehidupan ketidakadilan, dengan kesewenang-wenangan. Jadi di situ saya gambarkan anak-anak muda yang berani melakukan, nah ini loh, anarkisme itu kan tidak sama dengan kekerasan sebenarnya. Iya, betul. Kita pelintir itu sebagai kekerasan kan. Jadi di situ ada anarkisme cerita kan kita itu. tahu ada Prodong di sana kan, Sang Joseph Prodong. Nah, kalau saya keluar tidak kan salah. kata-kata itunya. Jadi di kerumunan terakhir itu bisa mengcapture itu anak generasi internet itu justru anak-anak yang terlibat aktif dan berani untuk melawan penindasan penguasa. Itu yang saya tulis di kerumunan terakhir. Nah, kenapa ada selalu demonstrasi itu? Karena saya memang percaya salah satu bentuk keterlibatan publik itu lewat demonstrasi, dan sepanjang sejarah salah satu kunci perubahan adalah demonstrasi. Kalau saya minta Mbak sebagai, kan ini jarang nih gitu ya, berapa kali kita ketemu, saya belum pernah sekalipun meminta ada satu narasi atau paragraf, satu paragraf saja tentang urusan yang terakhir ini. Bukan paragraf, puisi. Puisi, silakan. Ini Kang Darso, terima kasih dikasih kesempatan. Ini saya sengaja menulis puisi ini tadi siang. Untuk Afan. Kita nggak ngomong dulu ya sebelumnya? Enggak. Saya ya, jadi memang ini pertama tadi saya buat ini, dan saya memang sudah saya ingin punya kesempatan untuk membacakan ini sebagai bentuk solidaritas dan juga memanggil kawan-kawan lain untuk lebih bersolidaritas ya. Kita adalah Afan. Kita adalah Afan yang mati dilindas roda-roda penguasa, yang sekarat diinjak sepatu-sepatu si tamak. Kita adalah Afan yang mencari sesuap nasi di lumbung yang dikangkangi tikus berdasi, yang terus bekerja penuh nyali di hadapan anjing-anjing beramunisi. Kita adalah Afan yang terus hidup gentayangan, mengganggu tidur nyenyak mereka yang zalim dan sewenang-wenang. Puisi saya ini untuk Afan. Semoga Afan tenang di sana, ya. Samping Yang Maha Kuasa. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sobat Mandilog, sejarah memberi cermin, penguasa boleh memiliki senjata, aparat, bahkan undang-undang. Tetapi ketika rakyat kehilangan rasa adil, semua itu langsung rapuh. Gustave Le Bon dalam The Crowd pernah menulis, massa tidak pernah haus akan kebenaran. Mereka berpaling dari bukti yang tidak sesuai dengan selera mereka. Lebih suka mengagungkan kesalahan jika kesalahan itu mampu memikat mereka. Persoalannya, bila pemerintah terus menutup telinga dan memanjakan elit, bukan kebenaran yang akan dicari rakyat, melainkan api untuk membakar simbol-simbol kekuasaan yang dianggap durhaka. Di titik ini, suara kita bukan lagi sekadar analisis. Ia adalah peringatan. Jangan biarkan negara berubah jadi mesin penindas. Karena sekali legitimasi runtuh, bukan saja kekuasaan yang terancam, tapi juga peradaban kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.